Tahukah anda bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia? Sebanyak 300 juta orang di Asia Tenggara boleh faham bahasa kita. Ya, dan bahasa Melayu hanya akan hidup selagi orang menggunakannya dan wariskan kepada generasi seterusnya. So jom kita pastikan benda itu berlaku. Sekarang saya tidak bisa bilang semua. Sempoi kan, Perdana Menteri Timor Leste, beliau sangat fasih berbahasa Melayu. Bahasa Melayu bikin bingung Perdana Menteri Timor Leste. Malaysia boleh. Malaysia? Boleh. Malaysia what? Boleh. Ada yang baru nih, Malaysia klaim bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dari jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Halo guys, jumpa lagi guys. Ini berita ini ya membuat kita orang-orang Indonesia pastinya kagum ya, karena wakil presidennya Korea Utara ya, namanya Hong Kwang, ini ternyata fasih banget ya guys ya berbahasa Indonesia ya. Jadi saat beliau ini ya guys ya menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo ya, dia menyampaikan sambutan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi beliau ini ditunjuk ya menjadi duta besar untuk Indonesia ya di tahun 2026 ini guys. Memang sih ya guys ya nggak aneh sih kalau sebenarnya duta besar itu harus pintar, harus bisa ya berbahasa negara yang dia tuju ya. Tetapi kita juga tahu sebenarnya yang diutamakan adalah bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa negara di mana dia bertugas itu biasanya hanya sekedar bisa saja. Tetapi ini lain ya, si Hong Kwang ini dia terlihat fasih banget ya berbahasa Indonesia. Dia fasih banget berbahasa Indonesia. Mungkin dia sudah menyiapkan ya, sudah jauh-jauh hari sudah menyiapkan untuk belajar bahasa Indonesia. Jadinya terdengar lancar banget bahasa Indonesianya. Seperti yang saya bilang tadi guys ya, kebanyakan duta besar negara itu di seluruh dunia itu yang paling utama itu biasanya ya, setahu saya, nggak tahu kalau menurut teman-teman ya, itu mereka mengutamakan bahasa Inggris dulu ya, untuk bahasa di negara yang bersangkutan di mana dia bertugas itu harus belajar memang, tetapi ya nggak harus lancar-lancar banget lah ya, nggak harus bisa-bisa banget gitu, karena kan memang kalau menggunakan bahasa Inggris siapapun pasti tahu kan, namanya juga sudah di pemerintahan ya, biasanya harus memang bahasa Inggris itu harus tahu ya kan. Apalagi kalau di negara tetangga kita Malaysia ya, kita tahu lah di sana itu kan apa namanya ya guys ya, para pekerja yang dari luar negeri atau mahasiswa yang dari luar negeri itu atau pelancong yang dari luar negeri datang ke Malaysia itu nggak harus bisa berbahasa Melayu ya, justru mereka harus menggunakan bahasa Inggris ya. Karena apa? Kadang-kadang kita bisa mendengar sendiri kan keluhan-keluhan turis-turis bule-bule terutama ya kan, padahal mereka berusaha untuk belajar bahasa Melayu, tetapi tanggapan mereka justru dilihat aneh, bahkan justru mereka menjawab menggunakan bahasa Inggris ya. Padahal sudah susah-susah ini bule-bule ini belajar bahasa Melayu, tetapi dijawabnya dengan bahasa Inggris ya. Dan pastinya sih kalau untuk duta besarnya ya pastinya ya seperti yang saya bilang tadi, mereka nggak harus bisa bahasa Melayu, mereka pintar bahasa Inggris saja sudah cukup ya kan. Tapi selama ini kita lihat ya, kalau klaim-klaimnya mereka itu kayak sudah iya-iyanya ya, gembar-gembor bahwa bahasa Melayu ditutur 300 juta jiwa lah ya kan, 300 juta orang lah ya, gembar-gembor ingin bahasa Melayu itu digunakan gembar-gembor mereka mengatakan bahasa Melayu ini akan diusahakan menjadi bahasa kedua ASEAN lah ya kan, mengklaim bahasa Indonesia tidak ada lah ya, yang ada bahasa Melayu. Tapi kenyataannya sebenarnya di negaranya sendiri bahasa Melayu itu nggak berharga. Kita lihat sendiri lah, banyak juga kan orang-orang Malaysia sendiri itu nggak bisa berbahasa Melayu
Nggak bisa. Beda dengan kita gitu. Turis tuh kalau datang ke Indonesia itu berusaha keras untuk bisa berbahasa Indonesia. Siapapun orang yang akan datang ke Indonesia, mau dia duta besar, mau dia itu pengusaha, ya kan, mau dia itu turis, mau dia itu pelajar, mau dia itu pekerja, mereka akan berusaha keras untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang aturan kita di Indonesia juga seperti itu. Barang siapa yang kalian ingin datang ke Indonesia, ingin bekerja di Indonesia, ingin belajar, ingin menempa ilmu di Indonesia, kalian harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia kita sekarang berkembang. Bahkan ya banyak negara-negara sekarang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Beda dengan Maledes yang gembar-gembor, bahasa mereka itu tutur 300 juta orang, tapi kita lihat sendiri perkembangan bahasa mereka. Bahasa mereka sendiri di negaranya sendiri itu nggak dihargai gitu loh. Karena banyak orang-orang Maledes sendiri nggak bisa berbahasa Melayu. Jadi kalau soal ada pemimpin-pemimpin dunia yang menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan mengklaim bahwa bahasa itu adalah bahasa Melayu. Kayak contoh dulu kan si Perdana Menterinya Timor Leste, Sesana Gusmao ya. Padahal dia jelas-jelas menggunakan bahasa Indonesia, tetapi mereka semua orang-orang Maledes mengklaim bahwa itu bahasa Melayu. Inilah mereka ya guys ya. Jadi terlihat banget gitu kalau mereka ini nggak mau di bawah kita gitu ya. Padahal jelas-jelas di bawah kita gitu loh. Bahasa mereka tuh kalau kita dengar juga kita susah loh ya. Susah kita untuk memahami apa yang dikatakan dia gitu loh. Sangat susah gitu. Saya akan lebih paham mendengar bahasa Melayu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Saya akan cepat paham dan saya akan ngerti apa yang mereka bilang. Tetapi kalau orang-orang Maledes yang menggunakan bahasa Melayu, kita akan sulit, kita akan lambat untuk mencerna apa sih maksud dia, apa sih tujuan dia. Jadi guys, nggak usah berlama-lama, kita langsung dengar saja nih Hong Kwang ini saat dia memberi sambutan menggunakan bahasa Indonesia ya. Selamat sore yang mulia. I heard that you prefer to be interviewed in Bahasa instead of English. So I will conduct this interview in Bahasa. Pertama-tama selamat datang di Istana Merdeka dan selamat atas penunjukan Anda sebagai Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia. Selama masa penugasan yang mulia, bidang kerjasama praktis apa saja yang akan terus didorong antara Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat Korea? Selamat sore, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat di Istana Merdeka. Memang Korea dan Indonesia memiliki tradisi panjang berhubungan kerjasama yang berhasrat. Tahun ini menandai peringatan ke-62 terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara kita. Setelah terjalin hubungan diplomatik, Korea dan Indonesia secara konsisten menjaga rasa saling menghormati dan terus mengembangkan hubungan persahabatan dan memperluas kerjasama. Rasa persahabatan tradisional berakar kuat di hati masyarakat Korea dan Indonesia, dan saya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Rakyat Demokratik Korea untuk Republik Indonesia akan berusaha untuk meningkatkan dan memperluas lagi hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara kita. Sekian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya dan semoga penugasan Anda di Indonesia berjalan dengan sukses. Terima kasih.
Itu guys ya, sudah sama-sama kita dengar lancar banget ya bahasa Indonesianya. Dan seperti yang saya bilang tadi guys ya, setiap duta besar itu yang ditugaskan ke negara-negara yang dituju itu biasanya nggak harus bisa ya, ini menurut saya ya, nggak harus bisa ya, mungkin harus bisa tetapi nggak apa ya guys, nggak harus bisa-bisa banget lah gitu. Yang diutamakan itu mereka itu harus ya jelasnya bahasa Inggris ya kan, karena itu memang bahasa Inggrisnya adalah bahasa di dunia yang memang sudah bahasa percakapan ya sehari-hari di dunia, itu bahasa Inggris ya. Tapi kembali lagi saya bilang tadi, rupanya ya duta besar ini mungkin sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk bisa dan lancar menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi sama-sama kita sudah dengar bagaimana dia sangat-sangat apa ya, lancar banget kan bahasa Indonesianya ya, dengan logatnya ya, dengan logat Korea Utaranya. Tetapi apa yang dikatakannya itu nggak lari gitu, nggak apa ya, nggak ada salah-salahnya, bener gitu, pas banget apanya pengucapannya ya kan, keren guys. Jadi kita memang harus bangga banget ya guys, karena bahasa Indonesia kita ini ternyata semakin dihargai ya, semakin banyak orang-orang untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kita berharap apa namanya guys, tujuan dan cita-cita bangsa kita ini kan ingin bahasa kita ini menjadi bahasa ketujuh ya PBB, dan semoga ini benar-benar terwujud ya guys ya. Kalau memang bahasa kita ini sudah menjadi bahasa ketujuh PBB kan, ini menjadi suatu kebanggaan buat kita rakyat Indonesia ya. Bahasa kita semakin mendunia pastinya, dan akan banyak orang-orang di seluruh dunia ini akan belajar menggunakan bahasa Indonesia ya. Semoga itu terjadi dan terwujud ya. Dan gimana kalau menurut teman-teman nih melihat videonya nih, bangga nggak nih teman-teman dengan bahasa kita, bahasa Indonesia? Pastinya teman-teman bangga ya. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat teman-teman. Salam sukses buat kita semua.